ya, Indonesia berdasar Pancasila itu mengapa disetujui ulama? Karena dasarnya tauhid ketuhanan yang Maha Esa. Ini pun pengertian saya terakhir. Dulunya saya pengertian Pancasila itu syirik, saya begitu dulu. Tapi setelah saya pelajari selanjutnya, tidak mungkin ulama menyetujui dasar negara, syirik itu tidak mungkin. Ya. Nah, itu. Karena ulama itu mesti niatnya ikhlas dasarnya. Saya kira sebetulnya saja. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada manfaatnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersbunu Arif dari Forum News Network. Dalam beberapa hari ini saya banyak sekali dapat kiriman ini video. Jadi ini ucapan dari Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang sekarang katanya mengakui bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara, dan itu berbeda sekali dengan sikapnya beberapa tahun yang lalu. Ketika menyanggap bahwa Pancasila itu syirik ya, ada menyebutnya togut dan sebagainya. Nah, saya akan mengajak Anda untuk mendiskusikan bagaimana apa sih yang terjadi pada Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini, bagaimana soal pandangannya tentang Pancasila dan bagaimana posisinya, karena bagaimana beliau ini diposisikan kalau sebagai tokoh teroris gitu ya. Bahkan Amerika ini pernah pada masa Ibu Megawati menjadi presiden tahun 2004 meminta ekstradisi dan akan ditahan di Guantanamo, tapi pada waktu itu ditolak oleh Ibu Megawati. Saya akan mengajak Anda mendiskusikannya dengan Bung Al-Haidar Abdurrahman Puteh, pengamat terorisme. Assalamualaikum, Bung Haidar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Mas Tersu. Ya, saya mesti mulai membiasakan menyebut Anda dengan nama lengkap, Al-Haidar Abdurrahman Puteh, gitu ya. Iya, itu nama lengkap saya, nama orang tua, nama ya, kakek juga. Iya, iya. Selama ini orang nyebutnya Anda Al-Haidar saja ya? Iya. Ya. Selama ini Al-Haidar dan banyak ya. Bahkan ada SMA namanya SMK kalau nggak salah, SMK Al-Haidar juga. Oh, oke. Jadi ini untuk membedakan harus nama lengkap ya. Iya. Oke, saya ingin mengajak Anda tadi seperti biasa. Bagaimana sih sebenarnya kita itu memposisikan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini? Apakah dia ulama biasa, kemudian ulama atau ulama radikal, atau bahkan kemudian disebut sebagai tokoh terorisme di Indonesia? Iya, dia sebenarnya tergolong dalam ulama yang husnul ya. Jadi bukan ulama dan dia tergolong sebagai ulama ahlus subur sebenarnya. Digolongkan sebagai ulama pergerakan, ulama harakah yang memiliki sikap yang dari awal itu sangat konsisten, dan baru-baru ini saja dia kemudian menerima Pancasila, dan dia menyatakan bahwa Pancasila itu adalah produk dari ulama. Jadi karena itu merupakan reproduksi dari kaum ulama di masa lalu tahun 45, makanya dia kemudian mendukung keputusan atau fatwa ulama tahun 45 itu sebagai sebuah keputusan majmu' ya, keputusan ulama secara umum gitu, secara mayoritas ya, majmu' mayoritas yang menyebutkan bahwa Pancasila adalah kontribusi umat Islam untuk bangsa Indonesia. Jadi dia dulu menolak keputusan yang dibuat oleh Majelis Mujahidin Indonesia tahun 2000 bahwa Pancasila itu adalah keputusan ulama tahun 45 ketika mendirikan negara ini. Jadi baru sekarang ini dia menerima keputusan itu. Dan dia dulu pernah juga aktif ya di tahun-tahun 80-an, 70-an, 80-an itu di Darul Islam atau Negara Islam Indonesia, yang kemudian menyebabkan dia
ditangkap dan kemudian melarikan diri ke Malaysia, dan setelah itu dia melanjutkan NII-nya itu di Afghanistan tahun 90-an. Dan tahun 92 karena bentrok dengan ajengan Mas Duki di Afghanistan, kemudian beliau memutuskan untuk memisahkan diri dari NII dan kemudian mendirikan Jamaah Islamiyah. Dan Jamaah Islamiyah itu sebenarnya adalah sebuah organisasi yang pernah didirikan oleh seorang ulama dari kalangan Wahabi, yang kemudian diambil nama itu sebagai nama untuk pergerakan beliau. Karena nama itu sudah tidak lagi dipakai pada tahun 90-an. Jadi sejak tahun 92 dia tidak lagi mewakili NII di Afghanistan, tapi langsung mewakili Jamaah Islamiyah, dan Osama bin Laden pada waktu itu langsung mengakui Jamaah Islamiyah. Dan juga NII pada waktu itu di bawah ajengan Mas Duki. Setelah ajengan Mas Duki meninggal sekitar tahun 2006 ya, kalau saya tidak salah, itu tidak ada lagi koneksi, tidak ada lagi hubungan dengan Al-Qaeda, dengan Osama bin Laden. Jadi NII pada waktu itu terputus hubungan internasional, hanya dilanjutkan oleh Jamaah Islamiyah. Dan sekarang Jamaah Islamiyah pun sudah tidak lagi mengakui Ustadz Abu Bakar Bashir setelah Ustadz Abu Bakar Bashir terlibat dalam kasus-kasus terorisme dan kemudian diindikasikan sudah menjadi justice kolaborator bagi hukum di Indonesia, dan karena itu dia dianggap tidak lagi mewakili Jamaah Islamiyah. Bahkan juga ketika tahun 2007 para Wijayanto itu mengubah PUBG yang dibuat oleh Ustadz Abdullah Sungkar dan Ustadz Abu Bakar Bashir tahun 92, itu diubah menjadi PUBG yang baru dan tidak lagi mengakui PUBG yang lama. Jadi dia juga sudah terputus dengan Jamaah Islamiyah. Dan kemudian Ustadz Abu Bakar Bashir bergabung dengan Majelis Mujahidin, dan kemudian juga memisahkan diri dari Majelis Mujahidin dan mendirikan JAT, Jamaah Ansarut Tauhid, tahun 2003 kalau saya tidak salah. 2013 dia keluar dan kemudian mendirikan JAT, dan setelah mendirikan JAT dia bergabung dengan ISIS ya, karena memang sudah tidak ada lagi koneksi dengan Al-Qaeda. Nah, setelah bergabung dengan ISIS, para pengikutnya kemudian memisahkan diri dan tidak mau mendukung dia lagi juga, dan kemudian dia ditinggal oleh tinggal sedikit orang saja yang masih bergabung dengan ISIS, JAT dengan ISIS. Dan kemudian dia juga kembali menolak ISIS tahun 2014. Kembali menolak dan kembali mencabut baiatnya, dan kemudian dia juga ditinggalkan oleh orang-orang JAT. Ya, kalau tadi ditinggalkan oleh para pengikut setianya, dan kemudian pengikut setianya membuat organisasi baru namanya Jamaah Ansarus Syariah di bawah Ustadz Ahwan, dan kemudian dia mengubah JAT menjadi JAD, Jamaah Ansarud Daulah, bersama-sama dengan Ustadz Aman Abdurrahman. Dan setelah kemudian banyak ketidakcocokan dengan Ustadz Aman Abdurrahman, dia kemudian memisahkan diri dari jamaah, dan kemudian dia betul-betul sendirian sekarang, dan kemudian dia menerima Pancasila. Jadi ini saya kira merupakan proses evolusi ya dari orang yang tadinya cukup militan, cukup konsisten, komitmen dengan ideologi anti Pancasila yang terus-menerus ingin menerapkan negara Islam, dan kemudian ya pada akhirnya menjadi
menjadi pendukung Pancasila. Kalau istilah orang Aceh itu disebut Choujong. Choujong itu artinya false ya. Kalau dalam nyanyian itu di akhir nyanyian itu menjadi false suaranya gitu. Oke. Choujong. Nah, jadi di ujungnya itu menjadi tidak husnul khotimah begitu dianggap. Nah, bagi banyak kalangan Darul Islam sangat menyayangkan sikap dia. Sebenarnya ini sudah sekitar 6 bulan yang lalu dia membuat pidato ini. Ya, ya. Nah, jadi sekitar bulan Januari ya, atau Februari kalau saya tidak salah, dan itu tersebar di berbagai grup-grup WA, kelompok-kelompok harakah. Ya. Dan semuanya sangat menyayangkan keputusan tersebut, dan ya boleh dikatakan bahwa dia dianggap sebagai orang yang sudah kehabisan nafas untuk menjalani proses maraton yang panjang ya. Sehingga dia sebenarnya adalah karena dia sering membuat organisasi baru, keluar dari organisasi lama, keluar dari NII, kemudian membentuk JI, keluar dari JI, kemudian masuk ke MMI, keluar dari MMI membantu JAT, keluar dari JAT membantu JAD, kemudian terakhirnya menerima Pancasila. Dan ini merupakan dianggap sebagai orang yang tidak memiliki komitmen dan militansi yang kuat, dan dianggap sebagai orang yang tidak cukup nafasnya untuk berada dalam satu proses perjuangan maraton yang panjang ya. Sebenarnya banyak sekali pengikut-pengikut setianya itu, anggota-anggota setianya itu dari JI ya, dari mulai DI ke JI, kemudian ke JAT, MMI ya, itu sebenarnya sangat mendukung dia apapun keputusan dia. Tapi ketika keputusannya itu adalah berafiliasi dengan ISIS, itu menjadi sangat berbeda secara ideologis, secara diametral, karena ISIS itu adalah organisasi Wahabi takfiri yang suka mengkafirkan orang lain. Sementara sikap jihadi sebenarnya nggak seperti itu. Bagaimana yang ditulis oleh Greg Valley, Indonesian Jihadi Thinking, itu sebenarnya ada pemikiran-pemikiran yang sangat kuat untuk terus-menerus mempertahankan ide tentang pembentukan negara Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara. Jadi saya kira ini merupakan dia sudah sangat kelelahan, sudah sangat tua, dan tua secara umur oke, tapi ini dia sudah sangat tua dan renta secara ideologis juga, sehingga dia akhirnya meninggalkan perjuangannya yang awal, perjuangan yang lama untuk terus-menerus anti Pancasila, dan kemudian menerima Pancasila. Dan ini merupakan turning point ya, titik balik yang dianggap su'ul khatimah. Jadi bukan husnul khatimah. Jadi ini saya kira ini dia akan terus didatangi oleh orang-orang DI dan NII ke rumah dia, karena selama ini juga sudah berjalan banyak banyak yang mengingatkan kepada dia, datang kepada dia untuk kembali mencabut pernyataan bahwa Pancasila itu Islami. Dan ini sudah dijalankan sebenarnya oleh beberapa tokoh-tokoh pergerakan DI ya, yang datang ke rumahnya di Solo. Dan saya kira ini merupakan sebuah watawasol bilhaq, watawasol bilsab ya, yang dijalankan oleh orang-orang NII untuk terus-menerus menasihati supaya Ustadz Abu yang menjadi ikon perlawanan, ikon pergerakan Islam itu supaya mencabut pernyataannya terhadap mendukung Pancasila. Jadi saya kira ini merupakan sebuah pertarungan wacana, pertarungan ideologis juga ya. Karena dia pada akhirnya menjadi orang yang menerima status quo
dan kemudian dia dianggap sudah menjadi netral, sudah menjadi tidak lagi berpihak kepada harakah, kepada perjuangan, kepada pergerakan, dan ini dianggap bahwa dia sudah kehabisan kehabisan nafasnya untuk menjalani maraton ini. Sama seperti kasusnya dengan Hasan Piro. Ketika dia menerima kewarganegaraan Indonesia ya setelah pulang, dan kemudian walaupun dia katanya tidak setuju dengan MOU Helsinki, tapi ketika dia pulang ke Indonesia dan kemudian menerima kewarganegaraan Indonesia, itu dianggap juga sudah kehabisan nafas juga dalam proses maraton yang panjang, dan tidak semua orang bisa bertahan di sini cukup lama. Ya, dan saya cukup lama loh ya, sampai usianya sekarang 82 tahun kalau tidak salah ya. Iya, 89 tahun ya. Oh, 89 atau 82? 89? Setahu saya 89 ya. Teman-teman membicarakannya umurnya sekitar itu. Oke, nah ini artinya kalau dari sisi gerakan negara Islam Indonesia itu merupakan pukulan berat ya dengan sikap dari Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini. Tapi pertanyaan saya, seberapa besar sih mereka ini masih eksis gitu? Dan benarkah mereka ini seperti sekarang ini yang didakwakan, katakan dia juga ditahan terakhir nih karena kasus terorisme pelatihan di Aceh itu, mereka ini memang untuk mewujudkan negara Islam Indonesia mengambil jalan kekerasan, yakni melalui teror. Iya, betul. Itu yang berbeda dengan DI ya. Kalau DI tidak melakukan terorisme, dia melakukan perlawanan terhadap Belanda dan juga anasir-anasir Kenil ya di Indonesia, dan dia tetap tidak mau menerima Pancasila karena Pancasila itu bukanlah sebuah rumusan yang diatur oleh para ulama, tapi yang diatur oleh para ulama itu adalah Piagam Jakarta. Jadi bukan Pancasila yang sudah dikebiri, yang sudah diedit, yang sudah diinikan tanpa persetujuan forum. Jadi tanpa kontrak sosial yang bahkan itu kontrak sosial yang sudah dihasilkan sebelum 17 Agustus 45 itulah yang dianggap sebagai Piagam Jakarta yang murni, yang harusnya itu yang diakomodasikan di dalam Undang-Undang Dasar. Tapi kemudian oleh Hatta itu semua dipangkas dan dicoret 7 kata itu yang mengakibatkan sekarang ini posisi umat Islam mengalami kepayahan secara konstitusional. Oke, artinya maksud saya seberapa kuat sebenarnya sekarang mereka para pendukung negara Islam Indonesia ini? Kalau NII cukup kuat, cukup banyak mereka. Cuman ada dua jenis ya NII, ada NII palsu, NII yang dibuat oleh pemerintah karena program defeksi lah ya, semacam itu. Dan karena dana yang bisa dikelola dan diputar di kalangan umat ini cukup besar, dan jumlah mereka itu bisa sampai mencapai 30 juta orang, itu yang palsunya, NII yang palsu. Tapi kalau NII yang aslinya setahu saya hanya 12 juta orang dari sekitar 19 faksi yang sudah terakhir yang saya coba petakan. Cukup besar dong, 12 juta saya kirimkan ke Mas Hersu. Ya, 12 juta ini kan angka yang cukup besar ya. Sebenarnya tidak besar itu jika dibandingkan dengan yang NII yang palsu yang 30 lebih. Nah, kemudian Jamaah Islamiyah dari tahun 90-an dan sampai tahun 1998, 1999 itu jumlah mereka ada sekitar 5.000 orang, dan sekarang berkembang menjadi kurang lebih 63.000 orang di seluruh Indonesia. Dan mereka juga sebenarnya tidak berada di Indonesia saja, karena mereka ada di berbagai negara, dan mereka sudah menyatakan bahwa tidak akan menyerang Indonesia dan Jepang. Karena mereka akan menjadikan Indonesia dan Jepang sebagai daerah untuk mengumpulkan uang dan jamaah. Ya.
Nah, Ya. Ustadz Abu Bakar Basir ini masuk yang di mana? Masuk yang kelompok yang mana? Iya, sebenarnya dia masih masuk dalam asosiasi ke JI ya, Jamaah Islamiyah. Walaupun dia sudah meninggalkannya dan bergabung dengan MMI, JAT ya, buat JAD juga dan sebagainya. Tapi secara tradisional dia masih dihargai dan masih dianggap sebagai bagian dari JI. Tapi kalau secara antropologis kita harus melihat dia bahwa dia sudah tidak lagi memiliki jamaah, tidak lagi memiliki organisasi, tidak lagi memiliki afiliasi juga, tidak memiliki aliansi apapun juga. Semua orang yang datang kepada dia itu selama ini menghormati dia sebagai seorang personal, ya, seorang personal tokoh pergerakan yang pernah bersama-sama dengan Abdullah Sungkar dan kemudian juga Hispran dan sebagainya, dan merupakan tokoh-tokoh yang dianggap tokoh inti ya dari NII ataupun DI. Tapi sekarang dia sudah dianggap sebagai tokoh yang tidak memiliki jamaah lagi, tidak memiliki organisasi lagi, tidak memiliki pergerakan lagi. Jadi sudah betul-betul sudah sendirian dia. Dan sudah sejak tahun ini sebenarnya, setelah dia meninggalkan JAD, ya, dan banyak jamaahnya yang kemudian membentuk JAS, bahkan jamaah yang membentuk JAS pun tidak mengajak dia untuk bergabung dengan JAS. Jadi mereka bahkan menganggap bahwa jika mengajak Ustaz Abu Bakar Basir bergabung, nanti dia menjadi pemimpin populis yang kemudian bisa dipengaruhi oleh jamaahnya, karena ulama populis biasanya begitu. Dan seperti juga orang-orang MMI, sebagaimana yang pernah diakui oleh Ustadz Fihir, ya, Abu Jibril pada saya waktu itu menyatakan bahwa dia bersyukur sebenarnya Ustadz Abu Bakar Basir meninggalkan MMI dan membentuk JAT, karena selama ada Ustadz di MMI itu sering sekali MMI diasosiasikan dengan organisasi teroris, dan itu yang membuat mereka tidak nyaman. Dan setelah Ustadz Abu Bakar Basir meninggalkan MMI dan membentuk JAT tahun 2000 berapa ya? Sekitar 2005 begitulah, atau 2006. Ya. Dan mereka mensyukuri itu gitu. Apakah memang betul bahwa selama ini Ustadz Abu Bakar Basir itu mengusung ide-ide terorisme, termasuk kemarin yang terakhir kan dia juga divonis 15 tahun itu karena pelatihan terorisme di Aceh? Iya, benar. Dan itu yang susah sekali diingatkan kepada Ustadz Abu Bakar Basir agar tidak sembarangan menerima orang, tidak sembarangan menerima ide-ide ataupun saran-saran dari, kalau dulu itu dari Dul Matin misalnya. Nah, penasehat dia yang paling mengerti politik sebenarnya itu adalah Ustadz Abu Tolud. Tapi banyak pendapat-pendapat dari Ustadz Abu Tolud ini tidak didengarkan oleh Ustadz Abu Bakar Basir, yang mengakibatkan kemudian dia terjerumus ke dalam dunia terorisme. Yang terakhir itu yang di Aceh ya. Dan saya kira kalau dia sekarang ini tidak dijaga oleh jamaah Ansarus Syariah di Solo, maka dia akan terus-menerus didatangi dan akan terus-menerus dipengaruhi oleh antek-antek intelijen yang mengaku berasal dari ISIS untuk mengajak dia untuk meradikalisasi dia, untuk kemudian terus-menerus melibatkan dia, menjerumuskan dia. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan pernyataan atau berubahnya cara pandang Ustadz Abu Bakar Basir? Apakah ini bisa disebut sebagai keberhasilan program deradikalisasi yang dilakukan terhadap beliau, atau ada faktor-faktor lain? Ya, ini dalam studi terorisme ini kita sebut sebagai self-deradicalization. Self-deradicalization ini pernah dilakukan oleh Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja dari Khilafatul Muslimin, yang menyatakan bahwa tidak boleh
melanggar Pancasila, siapa yang melanggar Pancasila itu akan masuk neraka. Jadi ini sebuah keputusan syariah yang sangat krusial, yang sangat revolusioner, ya, yang menurut saya itu terlalu berani memutuskan hal tersebut. Karena dulu orang menganggap bahwa barang siapa yang tetap tetap menolak Pancasila, itu adalah jaminan bahwa seseorang itu akan bisa masuk surga. Nah, sekarang siapa yang melanggar Pancasila justru akan masuk neraka. Nah, itu proses namanya self deradicalization dalam studi antropologi tentang terorisme. Dan ditambah lagi dengan pernyataan Ustaz Abu Bakar Bashir yang menyatakan bahwa Pancasila itu adalah produk dari umat Islam, dari ulama-ulama Islam. Oleh karena itu dia tidak lagi stand against, ya, berdiri menantang atau melawan Pancasila itu. Ya, apa dampaknya ini terhadap gerakan-gerakan radikal di Indonesia dengan keputusan dari Ustadz Abu Bakar Bashir ini mengakui Pancasila ini? Oh iya, pengaruhnya cukup besar ini, Mas Hersu. Oke. Ya. Cukup besar, karena ketika dia meninggalkan MMI pun banyak orang kemudian mendukung Ustadz Abu Bakar Bashir dan kemudian masuk ke dalam JAT. Ketika dia mendirikan JAD pun orang banyak yang masih mendukung JAD, dan kemudian keluar dari JAD pun banyak orang yang masih setia mendampingi dia dan sudah melakukan baiat yang otonom namanya, ya, baiat yang istilahnya kalau ada yang mengganggu dan memfitnah ataupun menyerang Ustadz Abu, mereka akan memasang badan, akan rela mati untuk Ustadz Abu. Jadi saya kira ini sebuah pengaruh dia masih sangat besar. Bahkan di JI sendiri itu dia itu nggak boleh disebut sebagai seseorang yang telah menggagalkan JI, nggak boleh. Jadi dia tetap harus menjadi mercusuar yang sangat dipedomani, diikuti begitu. Dan kalau dia sudah menyatakan menerima Pancasila, saya yakin sekali ini pengaruhnya kurang lebih dari pengikut JI, MMI, JAT yang masih ada, ini kemungkinan akan mengalami disorientasi ideologi, disposisi ideologi, dan dislokasi ideologi. Jadi kemungkinan ini juga akan berpengaruh terhadap MIT, Mujahidin Indonesia Timur di Poso, di Sulawesi Tengah, yang mereka masih setia dengan JAT, Jamaah Ansarut Tauhid, dan juga berafiliasi kepada ISIS. Dan setahu saya mereka itu masih sangat kagum dengan pribadi Ustadz Abu. Jadi ini saya kira akan berpengaruh terhadap organisasi MIT itu, dan kemungkinan MIT ini akan mengalami pelemahan. Akan mengalami pelemahan dan orang-orang tidak akan militan lagi seperti dulu. Dan kemungkinan ini mungkin, ya, dalam beberapa tahun ini ya MIT itu akan hilang dengan sendirinya. Kemudian juga JAT akan hilang dengan sendirinya. MMI juga akan berubah menjadi organisasi pendidikan saja nanti. Kemudian juga JI yang sudah menjadi organisasi teroris yang cukup lama, itu juga akan mengalami kegoncangan. Jadi kalau dihimpun semuanya, JI, JAT, MIT, kemudian JAD, kemudian juga JAS, dan sebagainya, itu akan mengalami pengunduran diri, atau mereka diffuse, ya. Diffuse artinya mereka tidak mau lagi aktif di dalam organisasi tersebut karena dianggap sudah melenceng secara ideologis, ya. Dan mungkin mereka hanya akan
hanya akan ikut kepada NII ataupun JAD, ya. JAD, ya, JAD yang berafiliasi kepada ISIS yang Nah. selama ini memang masih sangat ini. Dan jumlah mereka itu kurang lebih ada mungkin ya sekitar ya ada sekitar 20-an juta Oke. jumlah mereka itu. Ya, Dari ini semua kumpulan ya, organisasi itu. cukup besar. Nah, ini begini, Bung Haidar. Bagaimanapun juga, ini kan keberadaan mereka ini sering juga digunakan sebagai justifikasi terhadap ada stigma Islam yang radikal gitu. Nah, apakah ini bisa menjadi momentum gitu bahwa penilaian Islamofobi terhadap umat Islam itu juga bisa berkurang dengan apa yang dengan pengakuan dari Ustadz Abu Bakar Basir ini? Iya, ini juga akan dijadikan oleh kalangan moderat bahwa semua orang akan bisa berubah. Dan jadi tidak boleh lagi kemudian menganggap bahwa Islam garis keras itu adalah Islam yang kopeh ataupun keras kepala, stubborn. Jadi mereka akan dianggap sebagai apa ya? Sebagai Islam yang moderat, yang bisa menerima azas tunggal, Pancasila, ya, menerima UUD 45 dan sebagainya, dan menerima negara Republik Indonesia ini secara Islami. Jadi saya kira ini akan apa ya? Boleh dikatakan ini akan memperkuat kelompok moderat nantinya, dan gerakan anti Islamofobia ini akan mendapatkan apa namanya darah segar ya, apa namanya oksigen baru ya bagi pergerakan anti Islamofobia, karena anti Islamofobia sekarang ini memang sangat merajalela di Indonesia, terutama pada rezim Jokowi sekarang, di mana naiknya orang-orang kiri ya, itu telah begitu mendominasi dan berusaha menghapus semua jejak sejarah perjuangan dan kontribusi dan jasa-jasa umat Islam di dalam proses kemerdekaan di Indonesia. Ya, nah kan Anda tadi juga menyebut ada yang sebenarnya kelompok NII yang bentukan dari intelijen dan itu jauh lebih besar. Dan kita tahu biasanya ini digunakan untuk memberikan semacam stigma gitu ya, menjadi semacam alat politik untuk mendiskriminasi umat gitu. Nah, apa dengan sikap dari Abu Bakar Basir ini kan kemudian mereka kehilangan dalam tanda petik mainan yang selama ini mereka juga jaga gitu. Ya, betul. Ini kelompok-kelompok NII buatan intelijen ini ya, terutama KW9 ya, dan juga ada beberapa faksi-faksi lainnya yang didirikan oleh orang-orang yang pernah menandatangani ikrar bersama tahun 62 dan sampai 64. Ya, ada Zakaria, ada Zenzen, ada macam-macam di situ. Ya, termasuk anaknya Kartosuwiryo juga, Pak Tahmid ya. Dan itu memiliki jumlah jamaah yang cukup besar, dan saya kira ini akan apa namanya ya? Mereka kan suka membantu pemerintah sebenarnya dalam masa Soekarno dulu, masa Soeharto ya, masa Soeharto tahun 71, 77, bahkan tahun-tahun berapa itu mendukung program KB dan sebagainya itu kelompok yang dipakai itu adalah kelompok DI, kelompok NII. Dan ini adalah orang-orang yang kemudian yang NII palsu ini ya, kita anggap itu sebagai NII buatan intelijen atau NII palsu. Inilah yang kemudian akan dipakai juga oleh rejim sekarang mungkin, ya. Karena beberapa kali penangkapan di Sumatera Barat itu mengindikasikan, dan juga di Jawa Barat itu mengindikasikan adalah kelompok-kelompok yang berasal dari NII yang palsu ini. Ya, mereka yang palsu-palsu ini kemudian misalnya itu bisa digunakan oleh pemerintah untuk berbagai alasan. Misalnya alasan pemerintah ingin mengundurkan pemilu. Ya. Jadi dengan alasan ada gangguan keamanan dari kelompok ini, dari kelompok yang
Ya, padahal itu kelompok mereka yang mereka buat sendiri, yang diciptakan sendiri oleh negara, Ya, 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 ya. dibiayai oleh negara, dan kemudian negara mengambil manfaat yang cukup besar, manfaat ekonomi, manfaat finansial, karena jumlah jamaahnya cukup besar, yang merasa diri sudah berjuang untuk agama. Akhirnya mereka mengumpulkan semua zakat, infak, dan sedekah. Padahal zakat, infak, dan sedekahnya itu larinya ke kantong-kantong apa namanya, Kantong pribadi jenderal-jenderal itu. para pimpinannya. Dan itulah yang mereka merasa bahwa wah, mereka sudah menanamkan investasi untuk membangun rumah di sorganya Allah, tapi melalui tiket yang palsu sebenarnya. Ya, ya, ya. Jadi tiket palsu ini apakah bisa diterima oleh malaikat apa enggak ya di sana? Ini beda dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir gitu ya. Lepas kita sepakat atau tidak sepakat dengan pilihan metode perjuangannya ya. Ya. Oke. Ya, mereka sudah lepas sebenarnya, dan kelompok-kelompok NII palsu ini sebenarnya juga kalau ketemu dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir juga akan berusaha menjerumuskan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Karena dia tetap membawa program dari pemerintah yang ingin melibatkan dan menjerumuskan orang. Dan banyak dari kasus-kasus persidangan ya yang pernah saya beberapa kali ikuti itu banyak para terpidana, tersangka teroris itu menyebut nama-nama tertentu, tapi itu tidak diproses, tidak pernah dipanggil. Sama seperti Setia Novanto menyebut beberapa nama, tapi tidak dipanggil oleh pengadilan ya. Ini pengadilan kita memang agak-agak lucu, tapi nggak apa-apa lah, kita tawakal aja. Ya, oke. Jadi bagaimana kita menempatkan secara proporsional fenomena pengakuan dari Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini terhadap Pancasila? Ya, secara umum berarti Ustadz Abu Bakar Ba'asyir sudah tidak lagi melanjutkan perjuangan untuk mendirikan negara Islam maupun Islamic Super State di seluruh Asia Tenggara, dan dia kelihatannya sudah puas dan sudah menerima Indonesia sebagai sebuah negara yang dianggap sebagai negara yang Islami. Dan mudah-mudahan self deradicalization ini bisa diproses oleh pemerintah. Ya. Tapi kita tahu bahwa pemerintah itu kan terdiri dari aparat-aparat, birokrat-birokrat keamanan seperti BNPT yang tidak begitu cerdas dalam memproses dan mengelola self deradicalization ini. Ya. Misalnya deradikalisasi mandiri yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Qadir Baraja dengan Khilafatul Musliminnya, justru dia ditangkap. Ya. Jadi pemerintah mungkin tidak ingin membagi anggaran kegiatan deradikalisasi dengan beliau ya. Mungkin makanya mereka dimasukkan dalam penjara gitu, ditangkap gitu. Padahal dia yang sangat bisa menderadikalisasi orang itu Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja dan juga Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Harusnya ini kan cepat diambil oleh BPIP ataupun oleh BNPT, tapi ya kita tahulah lembaga-lembaga itu kan lembaga-lembaga yang tidak begitu cerdas ya dalam memanfaatkan situasi ini. Tapi ya sudahlah, kita tawakal saja Mas Hersu. Ya. Jadi sebenarnya ini momentum yang sangat bagus gitu ya, apa yang terjadi pada Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ya. Ya, baik. Terima kasih Bung Al-Haidar Abdurrahman Puteh. Nah, saya mesti mulai menyebut lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.